Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah. Materi ke-7 bab sistem indera. Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari materi mengenai pengenalan tentang sistem indera ya, serta hubungannya dengan sistem saraf. Dan juga kita sudah tuntas membahas dua sistem indera, yaitu indera penglihatan dan juga indera penciuman. Nah, di materi kali ini kita udah mulai nih mempelajari indera selanjutnya, yaitu kita akan membahas indera pengecap atau lidah sob. Kita mulai dari membahas struktur penyusun indera pengecap terlebih dahulu. Nah, berbicara tentang lidah nih, selain berperan sebagai indera pengecap, lidah juga memiliki peran dalam membantu kita saat berbicara, yaitu dalam artikulasi. Nah, sebagai buktinya coba deh, baca tulisan ini tanpa menggerakkan lidah sob. Pastinya susah dan juga kurang jelas ya. Nah, oleh karena itu, adanya lidah itu akan membantu kita dalam berbicara. Dan fungsi utama lain itu sebagai indera pengecap tentunya. Tapi bagaimana sih struktur dari lidah kita hingga kita bisa mengecap rasa? Lidah. Lidah merupakan organ yang secara dominan tersusun atas otot dan juga dilapisi oleh mukosa, yakni jaringan yang berwarna merah muda ini. Nah sob, lidah terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian posterior dan juga bagian anterior. Bagian posterior itu adalah 1/3 dari lidah ya, yang dimana letaknya ada di belakang. Dan bagian anterior itu sisanya, yang ada di bagian depan. Nah, bagian posterior itu tidak dapat digerakkan sob. Jadi bagian ini itu disebut juga sebagai akar lidah, karena mampu membuat lidah menempel pada mulut. Sementara itu, bagian anterior adalah bagian lidah yang dapat digerakkan secara bebas. Dan juga anterior ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian badan dan juga bagian ujung lidah. Nah, di bagian anterior ini terdapat lipatan lidah yang ada di bagian tengah, itu bernama median lingual sulcus. Selain itu, ada juga nih, kalau kita lihat secara kasat mata itu seperti tonjolan-tonjolan ya. Nah, dan juga tonjolan inilah yang membuat lidah kita menjadi teksturnya kasar. Nah, tonjolan ini disebut dengan papila sob. Kemudian, di dalam papila ini itu terdapat suatu struktur bernama taste bud atau kuncup rasa, yaitu reseptor yang membuat kita bisa merasakan manis, asin, asam, pahit, dan juga rasa baru nih, yaitu gurih. Oh ya sob, pernah gak nih mendengar apa itu peta rasa? Di mana lidah itu memiliki area-area tertentu untuk merasakan rasa tertentu. Nah, ada fakta nih yang harus Sobat Biota ketahui tentang atau mengenai peta rasa ini. Tetapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu mengenai papila dan juga taste bud. Oke, seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa papila itu merupakan tonjolan di lidah yang membuat lidah memiliki tekstur kasar. Fungsinya yaitu untuk meningkatkan luas area permukaan lidah dan juga meningkatkan area kontak serta gesekan antara lidah dan juga molekul makanan sehingga makanan tidak langsung tertelan. Nah, papila ini dibedakan menjadi 4 jenis sob, yaitu ada papila filiformis, fungiformis, poliata, dan juga circumvallata. Oke, kita bahas satu persatu. Papila filiformis ini merupakan papila tipis dan seperti benang, serta banyak ditemukan di lidah. Namun, ini tidak mengandung taste bud atau kuncup perasa sob. Terus, papila ini berkontribusi dalam memberikan tekstur kasar pada lidah. Lalu ada papila fungiformis. Nah, dari namanya saja itu ada kata fungi ya. Ini karena papila ini memiliki bentuk seperti jamur. Nah, papila ini umumnya pada manusia itu berwarna merah lebih terang. Terus papila ini ditemukan di bagian anterior lidah dan setengahnya itu lebih banyak berada di ujung lidah. Nah sob, papila ini memiliki taste bud atau kuncup rasa ya, di mana letaknya ada di tengah atau di celah papila. Selanjutnya papila foliata, yang dimana jika kita amati
Di penampang histologisnya itu bentuknya seperti daun ya. Papila ini ditemukan di kedua sisi lidah. Dan juga taste budnya itu terletak di kedua sisi papila. Jadi papila ini memiliki taste bud ya. Terus terakhir ada papila circumvallata, yang dimana formasinya itu membentuk huruf V. Tepatnya di bagian belakang lidah ini sob. Nah, lokasi taste budnya itu terletak di sepanjang sisi papilanya. Jadi papila ini juga memiliki taste bud ya, atau kuncup rasa. Nah, jadi itu ya untuk papila. Nah, dari penjelasan tadi itu secara umum papila memiliki taste bud atau kuncup rasa. Kecuali papila filiformis ya. Nah, dengan adanya taste bud ini, di dalam papila maka kita dapat merasakan rasa manis, asam, pahit, asin, dan juga gurih. Nah, tapi pertanyaannya nih, apakah setiap rasa itu tadi akan terkonsentrasi pada bagian-bagian tertentu saja pada lidah? Sehingga akan muncul peta rasa pada lidah. Oke, jadi pada tahun 1900-an terdapat seorang saintis Jerman bernama Hannig, yang dimana ia melakukan penelitian terkait dengan mengukur ambang batas untuk persepsi rasa di sekitar tepi lidah. Dan beliau akhirnya menemukan ada beberapa variasi di sekitar lidah di dalam menanggapi beberapa banyak rangsangan yang diperlukan agar rasa bisa ditimbulkan. Namun sebenarnya yang jadi masalah itu bukanlah penemuan dari Hannig. Hanya saja dari penyajian informasinya itu salah dipersepsikan. Yang dimana membuatnya tampak seolah-olah bagian lidah yang berbeda bertanggung jawab untuk rasa yang berbeda pula. Nah, selanjutnya di tahun 1940-an, saintis lainnya yaitu Edwin G. Boring, di bukunya yang mengarah pada lidah, itu menuliskan setiap area lidah yang paling peka terhadap rasa tertentu, atau yang kita kenal sebagai peta rasa lidah. Nah, namun setelah peta rasa lidah itu dibuat, banyak saintis yang menolaknya. Dan di tahun 1970-an, peneliti menunjukkan bahwa setiap reseptor pengecap itu menyebar di seluruh bagian lidah. Nah, dengan mempelajari papila yang tersebar, kita bisa simpulkan nih bahwa reseptor pengecap itu tidak tertumpuk di suatu area tertentu saja, melainkan menyebar. Sehingga bisa disimpulkan bahwa peta rasa lidah itu kurang tepat sob. Nah gitu ya, fakta mengenai peta rasa pada lidah. Oh ya, tadi kita banyak berbicara mengenai taste bud ya, atau kuncup rasa. Nah, bagaimana sih struktur dari taste bud ini? Oke, kita akan bahas nih. Nah, ini merupakan struktur dari taste bud. Taste bud ini berperan sebagai reseptor pengecap yang mengandung 50-100 sel epitel reseptor untuk setiap kuncup pengecapnya. Dan setiap kuncup pengecap ini terdiri atas pertama pori pengecap. Itu berfungsi sebagai pori masuk molekul makanan. Kemudian ada juga mikrofili atau disebut juga sebagai rambut sel gustatori, yang dimana berperan dalam mengikat molekul kimia makanan. Terus selain rambut sel gustatori tentunya ada sel gustatorinya ya, yang dimana mempunyai kemoreseptor untuk mengenali stimulus kimia. Kemudian ada sel pendukung untuk mendukung sel gustatori. Di antaranya untuk mengaktifasi neurotransmitter berlebih yang dilepas oleh sel gustatori. Lalu ada sel basal, di mana fungsinya itu untuk menggantikan sel gustatori yang telah rusak. Dan terakhir ada saraf eferen, yang dimana membawa impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Nah itu ya struktur dari taste bud. Nah sob, pernah gak nih merasakan mati rasa saat setelah kita makan makanan yang panas? Terus beberapa hari atau beberapa saat kemudian lidah kita kembali menjadi normal. Nah ini dikarenakan sel gustatori kita itu mati atau rusak sob. Makanya lidah kita mati rasa. Terus kemudian kenapa beberapa saat atau beberapa hari setelahnya lidah kita berfungsi dengan baik kembali? Nah ini adalah peranan dari sel basal
yaitu untuk regenerasi atau menggantikan sel gustatory yang rusak. Nah, mungkin hanya itu ya. Pembahasan mengenai struktur indera pengecap atau lidah. Di materi selanjutnya, kita akan membahas bagaimana sih mekanisme hingga kita bisa mengecap atau merasakan suatu rasa. Jadi, semoga apa yang saya jelaskan itu bisa dicerna, berfungsi, dan hidup buat Sobat Biota semua. Jangan lupa tonton dan pelajari materi selanjutnya, serta video pembelajaran lainnya. Jadi, see you next video sob.